Desa Karangwedi, sebuah desa yang tampak biasa, namun menyimpan sejarah kelam. Tiap 5 tahun sekali, pemilihan lurah di desa ini bukan hanya pertarungan suara rakyat, tapi juga pertarungan ilmu hitam. Tahun ini, pemilihan lurah terasa berbeda. Udara desa mengandung hawa panas tak kasat mata, dan malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Dua calon lurah bersaing ketat. Pak Surya, mantan lurah yang dikenal dermawan, namun punya masa lalu sebagai murid dukun tua dari Gunung Serandil. Pak Riono, pendatang kaya yang membawa janji pembangunan, namun diam-diam menggunakan jasa Ki Damar Wulung, dukun hitam paling ditakuti di Pulau Jawa. Sejak masa kampanye dimulai, kejadian aneh melanda Karangwedi. Bola-bola api berterbangan di atas atap rumah warga pada malam hari. Beberapa pendukung Pak Surya tiba-tiba kesurupan, memekik seperti anjing, dan merangkak di tanah. Sebaliknya, istri Pak Riono mendadak buta setelah muntah paku dan darah hitam pekat. Warga desa mulai ketakutan. Mereka tahu, ini bukan lagi soal demokrasi, ini adu santet. Malam Jumat Kliwon, di sebuah ladang kosong yang dipercaya sebagai titik lempengan gaib desa, terjadi pertemuan rahasia. Di sana, dukun-dukun sakti dari seluruh Nusantara dipanggil lewat ritual pemanggilan darah ayam cemani dan kemenyan hitam. Ada yang datang dari Banyuwangi, Mandailing, Banten, hingga Kalimantan. Pertarungan dimulai tengah malam. Petir menambar-niambar langit, cerah tanpa awan. Tanah di Karangwedi bergetar. Dukun-dukun sakti saling kirim ajian pemanggil roh, serangan santet jarak jauh, dan tumbal nyawa. Bola api melayang-layang. Sosok hitam besar muncul, lalu menghilang di langit. Warga desa yang terbangun mengintip dari balik jendela, hanya untuk melihat bayangan raksasa bertanduk berjalan melintasi sawah. Ki Damar Wulung memanggil setan Blorong dari dasar Sungai Mati. Sementara itu, murid Pak Surya, Mbah Rekso, membuka kain kafan pusaka yang menyegel roh penjaga Gunung Serandil. Kedua makhluk itu bertarung di langit Karangwedi. Udara dipenuhi suara raungan dan tangisan. Pagi harinya, dua warga ditemukan mati mengenaskan. Mata melotot, tubuh membiru, seperti tercekik dari dalam. Pohon-pohon pisang di pekarangan rumah pendukung kedua calon tumbang tanpa sebab. Hewan ternak mati mendadak, dan suara lolongan anjing terdengar siang bolong. Namun, konflik berubah ketika salah satu dukun sakti dari Kalimantan, Jabang Katon, menolak dibayar dan memihak warga. Ia berkata, pemilihan lurah ini telah melampaui batas dunia. Jika diteruskan, bukan hanya Karangwedi, tapi se-Nusantara bisa jatuh dalam kekacauan gaib. Jabang Katon membakar jimatnya sendiri dan menancapkan tombak bambu kuning di tengah alun-alun desa. Suara tangisan terdengar dari bumi. Tanah merekah, dan roh-roh penasaran keluar menyerang siapapun yang masih menggunakan santet. Pemilihan lurah dibatalkan. Pemerintah pusat turun tangan setelah banyak laporan warga menghilang secara misterius dan muncul dalam kondisi membatu di pinggir hutan. Pak Surya menghilang tanpa jejak. Pak Riono dikabarkan meninggal secara tiba-tiba. Tubuhnya melepuh seolah terbakar dari dalam. Kini, tak ada yang berani mencalonkan diri sebagai lurah Karangwedi. Warga membentuk Dewan Adat, dipimpin oleh Mbah Rakso dan Jabang Katon. Mereka sepakat, demokrasi tak boleh lagi bersinggungan dengan dunia hitam. Namun setiap malam Jumat Kliwon, bola api masih kadang terlihat di langit desa. Seolah sisa energi adu santet itu belum benar-benar hilang. Beberapa bulan setelah pembatalan Pilkades Karangwedi, suasana desa tampak kembali tenang. Tapi, itu hanya di permukaan. Tanah yang pernah jadi ajang adu santet itu masih menyimpan jejak gaib yang belum tidur. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, terdengar denting gamelan halus dari dalam tanah alun-alun. Warga yang mendengarnya tiba-tiba mengalami mimpi yang sama. Seorang lelaki berkepala kambing berdiri di tengah ladang darah, menunjuk ke arah mereka, berkata lirih tapi menggema, "Pesta belum selesai. Kalian bangunkan aku." Dukun Jabang Katon tahu apa artinya. Ajian-ajian keras yang pernah dilontarkan saat perang santet
membuka segel 7 lapisan tanah yang selama ini menahan roh leluhur paling kelam, roh Lurah Darmadi. Pemimpin pertama Karangwedi yang dahulu dihukum karena membantai seluruh lawan politiknya lewat ilmu hitam. Suatu malam, seekor kambing hitam muncul di tengah jalan desa. Tidak ada suara langkahnya. Matanya merah menyala. Saat warga mencoba mengusir, kambing itu berubah menjadi sosok manusia berkulit hangus, memakai baju lurah zaman dulu. Itu bukan manusia lagi, itu roh Lurah Darmadi. Bangkit karena kekacauan energi spiritual di Karangwedi. Ia menghantui rumah demi rumah, menagih jabatan yang dirampas. Siapapun yang pernah mencalonkan diri jadi lurah, langsung terkena kutuk. Ada yang tubuhnya membusuk meski masih hidup. Ada yang mendadak lumpuh dan hanya bisa berteriak di malam hari. Ada pula yang masuk ke dalam sumur sendiri tanpa sadar dan hilang tak ditemukan. Jabang Katon dan Mbah Rekso akhirnya turun tangan lagi. Mereka menyadari, roh Darmadi tak bisa dikalahkan seperti jin biasa. Dia bukan sekadar arwah, melainkan perwujudan ambisi kekuasaan yang dikultuskan. Untuk menutup portal neraka yang terbuka di tanah Karangwedi, dilakukan ritual pengorbanan cahaya. Seorang anak kecil yang belum pernah disentuh dunia luar, suci dari segala niat buruk, harus menjadi penjaga segel. Tapi tak ada yang mau menyerahkan anaknya. Di tengah kegentingan itu, seorang janda miskin bernama Buningrum menawarkan putrinya, Sari, berusia 7 tahun. Jika ini bisa menyelamatkan desa dan anak-anak lain, biar anakku jadi cahaya terakhir. Ritual dilakukan di alun-alun tengah malam. Saat Sari membaca mantra penutup bersama Jabang Katon, tanah bergetar. Suara tawa Lurah Darmadi menggelegar. Aku akan kembali. Kekuasaan tidak bisa dimakamkan. Tubuh Sari terangkat. Sinar putih membungkusnya dan portal ditutup dengan suara ledakan halus. Sejak saat itu, Sari tidak pernah berbicara lagi, tapi tetap hidup. Hanya duduk mematung di balai desa dengan tatapan kosong ke arah tanah. Karangwedi kini tenang. Namun, terlalu tenang. Tak ada yang berani membahas pilkades lagi. Bahkan, pemerintah tak mengurus desa itu secara administratif. Seolah-olah Karangwedi telah terhapus dari peta pemerintahan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ada satu suara yang masih terdengar dari bawah tanah. Satu jabatan, satu tumbal. Dan mereka tahu, ketika ada yang berani kembali mencalonkan diri sebagai lurah, maka perang santet akan dimulai lagi. Dan mereka tahu, ketika ada yang berani kembali mencalonkan diri sebagai lurah, maka perang santet akan dimulai lagi. Dan kali ini, Darmadi akan bangkit dengan seluruh pasukannya. 5 tahun kemudian, Karangwedi menjadi desa terasing, tak tercatat dalam administrasi pemerintah. Tak ada KTP yang bisa dibuat di sana. Listrik dan sinyal hilang sejak segel ditanam. Tapi, kehidupan tetap berjalan secara tradisional, nyaris seperti desa di zaman kerajaan. Suatu hari, datanglah seorang pemuda idealis bernama Bagas, sarjana muda dari kota yang ingin mengabdi di desa. Ia tak tahu apa-apa soal sejarah gaib Karangjati. Dengan tekad polos, ia berkata kepada warga, "Saya ingin mencalonkan diri sebagai lurah. Saya ingin membangun desa ini." Suasana seketika mencekam. Beberapa warga pingsan mendengar kata lurah diucapkan. Sementara Sari, gadis kecil yang sekarang telah berusia 12 tahun, namun masih membisu, menangis tanpa suara, dan darah menetes dari matanya. Malam itu, tanah di bawah balai desa retak lagi. Bola-bola api muncul di langit Karangwedi. Lebih besar dari yang dulu, suara gamelan terdengar. Kali ini disertai nyanyian perempuan yang entah dari mana asalnya. Pemimpin datang membawa terang. Tapi terang bisa membakar. Karena kursi lurah bukan milik manusia, tapi milik yang dibangkitkan. Bagas awalnya menganggap semua itu tahayul. Namun saat ia bermalam di rumah kosong bekas kantor lurah, ia melihat bayangan lelaki berkepala kambing berdiri di jendela. Dan di atas mejanya tertulis dengan darah, "Satu jabatan, satu tumbal, kau." Berikutnya, kabar tentang kebangkitan energi gelap Karangwedi menyebar secara gaib. Para dukun sakti dari seluruh Nusantara kembali berkumpul.
bukan untuk perang, tapi untuk menutup Karanwedi selamanya. Termasuk Jabang Katon yang kini buta karena serangan balik roh Darmadi. Jika desa ini dibiarkan, bukan hanya satu nyawa yang jadi tumbal, tapi negeri ini bisa tenggelam dalam perang ilmu hitam besar-besaran. Namun, ada yang mengkhianati mereka. Ki Paninggar, dukun santet dari pesisir selatan, ternyata mendukung Bagas karena ia percaya Bagas adalah reinkarnasi Lurah Darmadi sendiri. Pemilihan dilakukan diam-diam oleh beberapa warga yang sudah kena pengaruh ilmu hitam. Mereka mencoblos dengan darah ayam dan memasukkan kertas ke dalam kendi mati. Begitu Bagas dinyatakan menang, tanah desa retak membentuk lingkaran api. Dari dalam tanah muncul kursi batu dan Bagas terduduk otomatis di sana. Matanya memutih dan mulutnya berkata dalam suara dua lapis, "Akhirnya, aku kembali." Saat itu juga, hujan darah turun, dan roh-roh, korban, santet lama keluar dari pepohonan, rumah tua, dan sumur mati. Dukun-dukun putih seperti Jabang Katon, Bahrakso, dan yang tersisa, membentuk segel terakhir dengan ajian 7 bayangan diri. Mereka melawan Bagas yang kini telah berubah menjadi Lurah Darmadi sepenuhnya, dengan tubuh raksasa dan 2 tanduk menyala api. Petir membelah langit. Pohon-pohon roboh, langit berubah merah. Dari segala arah, mantra, ajian, dan energi santet dilempar seperti perang nuklir mistis. Tapi satu demi satu dukun jatuh, sampai akhirnya Sari, gadis kecil penjaga segel, maju ke tengah medan dan menusuk dirinya sendiri dengan tombak bambu kuning. Tubuh Sari meledak menjadi sinar putih terang, menelan Lurah Darmadi dan semua roh jahat dalam nyala api suci. Pagi harinya, desa Karangwedi lenyap dari peta. Tak ada lagi jalan masuk ke sana. Hutan menutup semua akses, dan GPS akan selalu memutar ke arah lain. Bagas hilang tak ditemukan. Tapi kadang, di malam-malam, hujan deras. Beberapa pendaki yang tersesat melaporkan melihat bocah perempuan berbaju putih duduk di batu, menunjuk ke arah gelap, dan berkata dengan pelan, "Jangan pilih lurah di sini. Nanti dia bangun lagi."